Qin Yichen memegang Taoisme bawaan Heze di telapak tangannya. Dia pikir itu akan menjadi pertempuran yang menghancurkan bumi. Baru saja transmisi suara Feng Lianwu yang memintanya untuk menyelamatkan Ke Tiangxuan. Tapi siapapun yang mengira itu akan menjadi adegan ini. Bahkan Qin Yichen tidak menyangka bahwa suatu hari orang lain akan berani memprovokasi penyihir leluhur seperti ini. Ada semacam, kamu memukulku. Saya melihat wajah Zhu Jiuyin sangat suram. Dia meraih kerah Feng Lianwu, dan cahaya telapak tangannya melonjak, dipenuhi dengan kekuatan yang mengerikan. Namun, untuk waktu yang lama, Zhu Jiuyin tidak bisa menangkap telapak tangan itu. Untuk beberapa saat pemandangan begitu menemui jalan buntu. Tiba-tiba, sosok Zhu Jiuyin berkedip, dan Qin Yichen hanya merasakan niat membunuh yang mengerikan untuk memukulnya. Tetapi Feng Lianchu memblokirnya, dan telapak tangan Zhu Jiuyin tertegun lagi. Bagaimana situasinya? Wajah Qin Yichen berubah tiba-tiba. Baru saja pukulan Zhu Jiuyin sudah cukup untuk membunuhnya. Tetapi ketika dia bertemu dengan dua tetua umat manusia, dia berhenti lagi. Mungkinkah ada rahasia yang membuat Zhu Jiuyin begitu cemburu sehingga dia bahkan tidak membunuh mereka, dan dia bahkan tidak ingin menyakiti mereka? Qin Yichen penuh dengan kepanikan dan kesalahan. Untuk sesaat, pedangnya ditarik keluar. Tetapi dia bertanya dengan transmisi suara, "Dua orang tua, apakah kamu tahu rahasia yang membuat Zhu Jiuyin begitu tertutup?" Tapi apalagi Qin Yichen. Saat ini Feng Lianwu dan Feng Lianchu sama-sama tercengang. Saya juga tidak tahu. Mereka sangat provokatif terhadap Zhu Jiuyin. Yang terakhir bahkan bisa menahan. Feng Lianwu sendiri merasa bahwa dia terlalu sombong. Sebaliknya, aku adalah Lilin 9 Yin. Aku menamparkan diriku sendiri sejak lama. Bahkan jika aku tidak membunuhku, aku harus terluka. Namun, baik Qin Yichen dan kedua tetua itu tahu bahwa Zhu Jiuyin tidak akan memiliki temperamen yang begitu baik tanpa bisa dijelaskan. Itulah yang disebut rahasia yang membuat Zhu Jiuyin tidak berani menyerang dengan mudah. Kedua tetua umat manusia juga tidak bodoh. Feng Lianwu baru saja menguji. Meskipun mereka tidak tahu apa rahasianya, setidaknya mereka tidak akan takut pada Jiuyin. Rahasia itu jelas merupakan ancaman nyata, bukan hanya balas dendam dari mantan pahlawan. Balas dendam adalah balas dendam, canggung. Selama Zhu Jiuyin tidak membahayakan nyawa Feng Lianwu, tetapi hanya melukainya, mantan Yingji mungkin tidak akan mampu melawannya. Bagaimanapun, Zhu Jiuyin adalah salah satu dari 12 penyihir leluhur, dan itu juga merupakan eksistensi yang sangat kuno dan tirani. Feng Lianwu berkata lagi, kami tidak tahu mengapa rahasia itu membuat Zhu Jiuyin begitu cemburu, tapi kami tidak tahu apakah Zhu Jiuyin itu, dan kami harus berpura-pura mengetahuinya dan membiarkan Zhu Jiuyin mengira kami tahu. Mulut Qin Yichen bergerak sedikit. Elder, di mana Anda berada di sini untuk twister lidah? Meskipun sangat rumit untuk dikatakan, Qin Yichen tahu bahwa apakah dia melanggar Candle 9 Yin dan tidak melangkah ke celah ruang waktu sekarang, atau Feng Lianwu hanya mencoba untuk bergerak. Mereka semua berpura-pura tahu rahasianya. Sebuah rahasia yang membuat Zhu Jiuyin tidak berani menyentuh mereka. Memikirkan hal ini, kedua tetua umat manusia tiba-tiba merasa berani. Jika tidak ada rahasia, mereka tidak akan berani menantang nenek moyang penyihir. Tetapi Feng Lianchu masih mengingatkannya dengan suara yang kental. Yichen, hati-hati. Dia sepertinya tidak berani memindahkan kita. Barusan ketika dia membersihkan Brother Tiangxuan, Zhu Jiuyin tidak memegang tangannya. Lagi pula, niat membunuh untukmu memang benar. Tapi itu diblokir olehku, Zhu Jiuyin. Sepertinya aku tidak berani menyentuhku dan kakak Nianwu. Itu, ras manusia. Qin Yichen terkejut untuk sementara waktu. Memikirkannya dengan hati-hati. Sepertinya memang demikian. Tetapi itu membuatnya sangat tidak berdaya. Dia juga ras manusia, jadi dia adalah tubuh alami. Pada saat ini, Zhu Jiuyin berkata dengan dingin, apakah menurutmu gadis naga itu masih memiliki orang yang kuat dari depan? Jadi lelaki tua itu tidak berani menggerakkanmu. Feng Lianwu terkejut, lalu dia mengutuk diam-diam di dalam hatinya, ingin menipu saya. Anda pikir saya tidak dapat melihatnya? Anda masih tidak berani melakukannya. Anda tidak hanya takut pada para pahlawan dinasti sebelumnya. Ketiga Qin Yichen tahu bahwa Zhu Jiuyin tahu rahasianya. Dan itulah mengapa dia tidak berani bergerak. Tetapi dalam kata-kata Zhu Jiuyin, mereka tampaknya menguji apakah mereka tahu rahasianya. Dan Qin Yichen dan mereka bertiga tahu kesia-siaan mereka sendiri. Tetapi mereka harus berpura-pura tahu rahasianya dan bertindak sebagai pendukung. Zhu Jiuyin, kamu tidak mengkhawatirkan mantan pahlawan. Jika ada sejenisnya, kamu pukul aku saja. Zhu Jiuyin mencibir dengan marah. Dia tidak sabar untuk menembak kedua sesepuh umat manusia di tempat. Tetapi rahasia itu membuatnya takut untuk bergerak. Bahkan Zhu Jiuyin sangat curiga. Saya khawatir Long Waner dan orang itu telah memberitahu ras manusia tentang ini. Namun, Zhu Jiuyin jelas bukan orang yang santai. Dia menyipitkan matanya dan perlahan menatap Qin Yichen. Pada saat itu, yang terakhir hanya terasa gemetar, dan daun yang diberikan oleh lelaki tua dari suku besar itu muncul dengan semburan. Riak.
Manusia, apakah menurutmu rahasia itu dapat mengancam lelaki tua itu? Mengapa tidak memberitahu lelaki kecil dari klan Kaisar Ke itu sebuah rahasia dulu? Anak ini adalah yang disebut Dewa Pedang Xiantian. Mengapa Anda datang ke sini secara tidak sengaja? Itu karena anak ini adalah ras manusia Anda. Itu adalah dewa bawaan yang diciptakan oleh ras manusia Anda, dan telah dicampur ke dalam keluarga Kaisar Ke, untuk ras manusia Anda. Tidak mudah. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi Qin Yichen tiba-tiba berubah. Ini adalah rahasia terbesar Qin Yichen di Kaisar Surga. Mungkinkah, Candle 9 Yin benar-benar dapat menembus waktu? Lihat saja. Begitu kata-kata ini keluar, meskipun leluhur kedua Kaisar Ke dan Chang Hao Miao disembunyikan di lengan kedua sesepuh umat manusia, mereka masih dapat didengar dengan jelas. Tiba-tiba, wajah mereka berubah tiba-tiba. Insiden ini dapat digambarkan sebagai petir dari biru, dan semua orang termasuk kulit Qin Yichen tiba-tiba berubah. Mustahil. Pikiran Qin Yichen bergetar. Jika dia tidak bertemu dengan lelaki tua misterius dari klan Changmang, dia akan merasa bahwa Zhu Jiuyin mungkin bisa melihat. Namun, sebelum itu, dia hanya pernah melihat Zhu Jiuyin satu kali, yaitu sebelum memasuki pasar Jalan Lik, dan pada saat itu, dia sepertinya tidak layak untuk diperhatikan Zhu Jiuyin. Itu hanyalah dewa pedang bawaan yang lahir di antara langit dan bumi. Belum lagi sekarang. Feng Nianwu bahkan menyeringai dan berkata, Zhu Jiuyin, ingin menyulut perselisihan. Ayo, coba saya dengar, bagaimana Anda menemukannya? Wajah Zhu Jiuyin dingin dan tegas. Jika tidak, mengapa anak ini berjalan begitu dekat dengan ras manusia Anda? 9 putra yang menekan keagungan Anda di pasar Jalan Lik, bantu umat manusia Anda memenangkan busur matahari jatuh. Yang ini, Feng Nianwu semakin menyeringai. Ketika Tianxing pertama kali bertemu dengan ras manusia saya, mereka tidak terlalu terlibat di dunia, dan pikiran mereka tulus. Ras manusia saya memperlakukannya dengan tulus, jadi dia memperlakukan ras manusia saya dengan tulus, mengapa tidak? Jiuyin, kamu semua perhitungan di matamu sendiri, jadi kamu pikir semua orang sama, kan? Tapi Zhu Jiuyin tetap dingin dan galak. Kalau begitu saya harus bertanya, bagaimana anak ini bisa bertemu dengan ras manusia Anda? Saat itu, Kaisar ingin membunuh anak laki-laki ini atas nama menghancurkan pencuri kota Feng Shui-mu. Tapi sayangnya, kamu disingkirkan oleh kota Feng Shui-mu di tengah jalan. Apa-apaan anak ini yang telah menjadi bijak dan menangkap kehidupan Jiang Buyong, dan pergilah ke kota Feng Shui Anda. Saya khawatir itu bukan hanya persuasi, kebaikan dan kekuatan. Senandung, saya takut. Anda menyanyikan lagu ganda. Nyanyikan untuk Ke Yutian.